Fa'idha ja'a ajaluhu, ketika ajal itu telah tiba, batasan waktu itu telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan bisa menundanya walaupun sedetik, tidak bisa memajukannya walaupun sedetik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang telah sampai pada ajalnya, lalu dimandikan, lalu dikafani, terus diletakkan dalam keranda, disolatkan, dibawa oleh orang-orang, maka mayat itu ketika mayatnya soleh akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, percepatlah langkah kalian, percepatlah langkah kalian, karena mayat yang soleh itu sudah tahu, ditampakkan oleh Allah bahwa kubur yang akan ditempatinya adalah raudhatan min riyadil jinan. Sebaliknya ketika mayat yang meninggal itu adalah mayat yang tidak baik, mayat yang tidak taat kepada Allah, sering berbuat maksiat ketika hidup di dunia, maka mayat itu akan berkata, ya wailaha, aduh celakanya diriku, aina tadhabuna biha, kemana akan kau bawa jenazahku itu? Dia menjerit dengan jeritan yang sangat sedih, dengan jeritan yang memilukan, tidak mau kalau jasadnya dibawa ke liang lahat, karena dia sangat tahu, sangat paham bahwa kuburnya yang akan ditempati adalah hufratan min hufarin niron, adalah jurang, adalah lembah dari lembah-lembah neraka. Sayyidina Luqmanul Hakim berwasiat kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa thalathatu athlasin, bahwa sesungguhnya manusia dibagi menjadi 3 bagian. Thuluthun lillahi, sepertiga untuk Allah, wa thuluthun li nafsihi, sepertiga untuk dirinya, wa thuluthun lidudi, sepertiga untuk cacing tanah. Siapapun orangnya, pejabatkah, rakyatkah, kayakah, miskinkah, kuatkah, lemahkah, semuanya suatu saat kita akan dikembalikan pada 3 bagian ini. Yang ketiga, wa thuluthun lidudi, sepertiga dari kita, bagian kita, yaitu lidudi, untuk cacing, untuk ulat. Wa amma ma huwa lidudi, apa gerangan sepertiga yang diperuntukkan untuk ulat? Jasad kita, tubuh kita, wajah kita yang tampan, tangan kita, badan kita, semuanya akan diperuntukkan untuk ulat. Maka dari itu kita kadang seringkali berbuat sesuatu, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki jasad kita, untuk memperbaiki wajah kita, untuk memperbaiki fisik kita agar kelihatan baik, agar kelihatan tampan, agar kelihatan perkasa, sehingga dipuji-puji oleh orang, dipuji-puji oleh teman, dipuji-puji oleh saudara-saudara kita. Namun kita seringkali lupa bahwa yang kita urus itu, yang kita usahakan itu, pada akhirnya lidudi, semuanya akan diperuntukkan untuk ulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, bersama orang-orang yang mulia, para muslim, para mukmin, para salihin, untuk melakukan amal-amal yang mulia di hari yang mulia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah salat Jumat, melaksanakan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama, banyak di antara saudara-saudara kita yang sebelumnya masih bisa kita lihat, yang sebelumnya bersama-sama duduk dengan kita, yang sebelumnya sholat berjamaah bersama kita, tapi pada saat ini mereka telah tidak bisa lagi untuk bersama-sama dengan kita. Mereka tidak bisa lagi untuk sholat berjamaah bersama-sama dengan kita. Untuk itu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, kita maksimalkan, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullahi wa salamuhu, mari kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari suatu keadaan yang penuh dengan kekufuran, suatu keadaan yang penuh dengan kezaliman, penuh dengan permusuhan, menuju suatu keadaan yang penuh dengan keimanan, penuh dengan keadilan dan persaudaraan, seperti yang kita rasakan bersama pada siang hari ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita semua di dalam Al-Quran dengan firman-Nya walikulli ummatin ajal, bahwasanya setiap umat itu mempunyai ajal, setiap umat itu mempunyai batasan waktu. Kita yang kaya ada waktunya, kita yang miskin ada waktunya, kita yang kuat ada waktunya, kita yang lemah ada waktunya, kita yang bahagia ada waktunya, kita yang susah ada waktunya, bahkan kehidupan kita di dunia juga ada waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika ajal itu telah tiba, ketika ajal itu telah tiba, batasan waktu itu telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka kita semua tidak akan bisa menundanya walaupun sedetik, tidak bisa memajukannya walaupun sedetik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita semua pasti telah menyaksikan orang-orang yang kita cintai,
orang-orang yang bersama-sama dengan kita, orang-orang yang selalu kita lihat, orang-orang yang selalu kita dengar suaranya, orang-orang yang selalu membantu kita, orang-orang yang selalu menguatkan kita. Satu demi satu mereka telah sampai pada batas waktunya di dunia. Karena ajal tidak pernah memilih siapapun. Kaya pasti ada ajalnya, yang miskin juga ada ajalnya, pejabat juga ada ajalnya, rakyat juga ada ajalnya, kiai ada ajalnya, santri ada ajalnya. Semuanya akan menemui itu semua. Maka dari itu, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mata kita masih bisa memandang Al-Quran, telinga kita masih bisa mendengar kajian-kajian, kaki kita masih bisa melangkah ke masjid, tangan kita masih bisa kita ayunkan untuk menghadiri majlis-majlis khair, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Maka itu semua kita manfaatkan, itu semua kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah lupa malaikat maut yang mengincar ruh kita. Kita suatu saat semuanya pasti akan dimandikan. Kita semuanya suatu saat pasti akan dikafani, akan dikubur, entah esok, entah lusa, entah pekan depan, entah bulan depan. Semuanya pasti akan sampai pada peristiwa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza wudi'al janazatu fahtamalaha an-nas awir rijal fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha." Rasulullah dalam Sahih Bukhari dijelaskan dahulu beliau bahwasanya ketika seseorang telah meninggal dunia, ketika seseorang telah sampai pada ajalnya, lalu dimandikan, lalu dikafani, terus diletakkan dalam keranda, disolatkan, dibawa oleh orang-orang, maka mayat itu ketika mayatnya soleh akan berkata, qaddimuni, percepatlah langkah kalian, percepatlah langkah kalian. Karena mayat yang soleh itu sudah tahu, ditampakkan oleh Allah bahwa kubur yang akan ditempatinya adalah raudhatan min riyadil jinan. Sebaliknya ketika mayat yang meninggal itu adalah mayat yang tidak baik, mayat yang tidak taat kepada Allah, sering berbuat maksiat ketika hidup di dunia, maka mayat itu akan berkata, ya wailaha, aduh celakanya diriku, aina tadhhabuna biha, kemana akan kau bawa jenazahku itu? Dia menjerit dengan jeritan yang sangat sedih, dengan jeritan yang memilukan, tidak mau kalau jasadnya dibawa ke liang lahat. Karena dia sangat tahu, sangat paham bahwa kuburnya yang akan ditempati adalah hufratan min hufarin niron, adalah jurang, adalah lembah dari lembah-lembah neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berkenaan dengan kematian, Sayyidina Luqmanul Hakim berwasiat kepada putranya yang dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau berwasiat kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa thalathatu athlasin, bahwa sesungguhnya manusia dibagi menjadi 3 bagian.
thuluthun lillahi, sepertiga untuk Allah, wa thuluthun li nafsihi, sepertiga untuk dirinya, wa thuluthun liddudi, sepertiga untuk cacing tanah. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, siapapun orangnya, pejabatkah, rakyatkah, kayakah, miskinkah, kuatkah, lemahkah, semuanya suatu saat kita akan dikembalikan pada tiga bagian ini. Thuluthun lillah, sepertiga untuk Allah. Fa amma ma huwa lillah, lalu apa sepertiga yang untuk Allah itu? Faruhuh, yaitu ruhnya. Maka ruh kita semua akan kembali kepada Allah. Ruhuna raji'un ilallah, ruh kita semua akan kembali kepada Allah. Dimana ketika kita kembali kepada Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, harta kita tidak ada gunanya lagi, anak-anak kita tidak ada gunanya lagi, kekuasaan kita tidak ada gunanya lagi, wajah kita yang tampan, badan kita yang tegap, semuanya tidak akan ada gunanya lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wa thuluthun li nafsihi, sepertiga akan kembali kepada diri kita masing-masing. Wa amma ma huwa li nafsihi, apa gerangan sepertiga yang kembali kepada dirinya? Wa amaluhu rajiun li nafsihi, amal perbuatan kita baik atau buruk li nafsihi akan kembali kepada kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, ketika amal itu baik maka akan mendapat balasan yang baik, namun ketika amal itu buruk akan mendapat balasan yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, seberat zarah pun akan diperlihatkan balasannya kepada kita, akan ditampakkan balasannya kepada kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sebaliknya sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan, ya pasti akan Allah perlihatkan balasannya kepada kita. Maka dari itu, untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat amal solih, jangan menunggu hari esok, karena kita semua tidak tahu sampai kapan batas waktu kita ada di dunia. Yang ketiga, wa thuluthun liddudi, sepertiga dari kita, bagian kita, yaitu liddudi, untuk cacing, untuk ulat. Wa amma ma huwa liddudi, apa gerangan sepertiga yang diperuntukkan untuk ulat? Jasaduhu rajiun liddud, jasad kita, tubuh kita, wajah kita yang tampan, tangan kita, kaki kita, badan kita, semuanya akan diperuntukkan untuk ulat. Maka dari itu kita kadang seringkali berbuat sesuatu bersungguh-sungguh untuk memperbaiki jasad kita, untuk memperbaiki wajah kita, untuk memperbaiki fisik kita, agar kelihatan baik, agar kelihatan tampan, agar kelihatan perkasa, sehingga dipuji-puji oleh orang, dipuji-puji oleh teman, dipuji-puji oleh saudara-saudara kita. Namun kita seringkali lupa bahwa yang kita urus itu, yang kita usahakan itu, pada akhirnya liddudi, semuanya akan diperuntukkan untuk ulat. Coba kalau kita tidak percaya, datanglah kita ke liang lahat. Lihat saudara-saudara kita yang telah sampai batas ajalnya, yang telah dikubur 3 hari, 7 hari, 9 hari, 10 hari. Lihat wajahnya yang tampan, semuanya pasti telah dikerumuni oleh ulat. Makanya mari pada kesempatan yang mulia ini
kita bersama-sama memperbaiki jiwa kita, memperbaiki amal kita, karena jiwa kita yang akan kembali kepada Allah dan amal kita akan kembali kepada diri kita masing-masing. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amara, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irwaman liman jahada bihi wa kafara, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة.